Shalom Bapak Ibu, kita melanjutkan pembelajaran kita tentang keinginan karena hampir segala sesuatu, aktivitas kita, kehidupan kita dikendalikan oleh keinginan-keinginan kita Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Karena itu setiap kita harus mempertanggungjawabkan keinginan kita. Kita sudah belajar, orang yang merdeka adalah orang yang berhasil menaklukkan keinginan-keinginan mereka. Orang yang terus ingin keinginan mereka untuk dipenuhi dan dipenuhi, sesungguhnya dia sedang diperbudak. Diperbudak oleh keinginannya. Nah sekarang kita masih akan melihat Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8. Firman Allah berkata, segala sesuatu menjemukan, sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Jika kemarin kita belajar bahwa mata punya keinginannya Bapak Ibu, dan melalui keinginan matalah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Tetapi sang pengkhotbah menuliskannya, menambahkan bahwa telinga pun tidak puas untuk mendengar. Telinga kita selalu punya keinginan untuk mendengar. Yang lebih buruk lagi Bapak Ibu, telinga kita tidak terlatih untuk mendengar suara Allah. Telinga kita tidak terlatih untuk mendengar suara Roh Kudus. Telinga kita lebih terlatih mendengar kabar buruk. Entah bagaimana saraf-saraf kita seperti begitu terangsang jika kita mendengar kabar buruk. Oh, kita bersukacita dengan kabar baik. Kita berbahagia dengan kabar baik. Tetapi kabar buruk jauh lebih kuat menarik kita. Telinga itu kita buka lebar-lebar seringkali untuk mendengar hal-hal yang tidak harus kita dengar. Perhatikanlah. Seperti pengkhotbah berkata, telinga tidak pernah bisa terpuaskan. Bahkan mendengar kabar baik, kabar buruk, kabar sedih, kabar senang, telinga tidak pernah puas untuk mendengar. Pertanyaannya Bapak Ibu, apa yang kau dengar? Dunia ini terus memperdengarkan suaranya Bapak Ibu. Dan suara dunia ini selalu bising dan false. Apakah telinga Bapak Ibu akan Bapak Ibu biarkan untuk mendengar suara-suara kebisingan dari dunia ini? Suara-suara yang akan menggoda kita untuk kemudian kita jatuh dalam keinginan-keinginan daging kita? Apakah kita membiarkan telinga kita terus mendengar hal-hal yang negatif saja? Atau kita mendisiplin telinga kita untuk selektif, belajar mendengar firman Allah, belajar mendengar lagu-lagu rohani yang baik, mendengar kesaksian-kesaksian yang bagus dari anak-anak Tuhan. Mendengar Injil Kerajaan Allah diberitakan melalui YouTube, media sosial, Facebook, dan lain sebagainya. Apakah telinga kita lebih sering mendengar kabar-kabar surgawi atau kabar-kabar duniawi yang merusak Bapak, Ibu, dan saya? Telinga punya keinginannya, dan telinga seringkali tidak pernah bisa terpuaskan. Karena itu Bapak, Ibu, dan saya, kita harus memperhatikan apa yang kita dengarkan Bapak Ibu. Cobalah renungkan diri kita masing-masing. Bukankah kita seringkali lebih tertarik dengan gosip yang belum tentu kebenarannya dibandingkan dengan kebenaran firman Allah yang sudah pasti kebenarannya? Bukankah telinga kita seringkali lebih tertarik untuk mendengar hal-hal yang kemudian menyinggung dosa-dosa seseorang, Bapak Ibu dikasih Tuhan, dibanding kemudian telinga kita mendengar tentang keberhasilan-keberhasilan orang? Bapak Ibu, entah bagaimana telinga kita oleh karena kejatuhan ke dalam dosa, telinga manusia lebih tertarik untuk mendengar hal-hal yang seharusnya tidak dengar daripada mendengar yang seharusnya kita dengar. Ayo kita memperhatikan bagaimana cara kita mendengar Bapak Ibu. Itu sebabnya di dalam konseling kita belajar Bapak Ibu, ada seni mendengar. Mereka yang lebih suka mendengar kebenaran firman Allah, mendengar kebajikan, akan menjadi orang-orang yang berhikmat. Tapi mereka yang suka mendengar hal-hal yang hanya memuaskan keinginan daging, akan merusak cara pandang dan sistem nilai kita. Pada gilirannya akan merusak tingkah laku kita. Mari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.